Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan, dalam kesehatan dan kekuatan dari Allah menjadi milik bagian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang 15 sampai dengan 17. Begini bunyi firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan kepada kita tema hari ini adalah hidup yang bijaksana. Tuhan rindu kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah di akhir zaman ini menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif. Orang yang arif atau yang disebut bijaksana adalah selalu memanfaatkan waktu, selalu mempergunakan waktu yang ada. Dengan kata lain, kesempatan yang ada dia tidak sia-siakan begitu saja. Bahkan orang yang arif, orang yang bijaksana adalah mencari kesempatan dalam setiap waktu untuk berbuat yang baik, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah orang arif, orang yang bijaksana, saudara. Beda orang bodoh. Orang bodoh adalah orang bebal yang tidak memanfaatkan waktu, yang membuang waktu itu dengan sia-sia, membuat kesempatan begitu saja. Dia hidup dalam masa bodohnya. Maka Alkitab mengingatkan kita hari ini, saudara, janganlah seperti orang bodoh, jadilah orang yang arif, orang yang bijaksana. Apa tanda-tandanya seseorang bijaksana di dalam Tuhan? Adalah pertama, selalu memperhatikan dengan seksama cara hidupnya di hadapan Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang bijaksana di dalam Tuhan, selalu memperhatikan dengan seksama cara hidupnya. Setiap waktu, setiap hari dia menyelidiki hatinya, apakah hidupnya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Seperti nyanyian kita berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Orang yang bijaksana adalah orang yang selalu menyelidiki hatinya setiap waktu, apakah dia sudah berkenan kepada Allah, apakah apa yang dia lakukan sepanjang hari itu sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum. Itulah orang yang arif, orang yang bijaksana. Yang kedua adalah orang yang selalu memperhatikan, mempergunakan waktu yang ada, tidak menyanyiakan waktu yang ada. Dia mempergunakan waktu itu dengan baik untuk memuliakan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau sudah tua, kalau sudah tak berdaya nanti, saudara, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Hanya selagi masih sehat, selagi masih kuat, mari pergunakan waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Selalu berusaha untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah
Jangan mabuk oleh anggur. Mengapa Tuhan katakan jangan mabuk oleh anggur? Sebab anggur adalah sesuatu hal yang menghilangkan kesadaran kita. Saya ulangi sekali lagi, anggur adalah sesuatu hal yang menghilangkan kesadaran kita. Contoh seperti Nuh. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 21, ketika Nuh mabuk oleh anggur, maka dia kehilangan kesadaran. Akhirnya apa yang terjadi? Nuh telanjang. Telanjang sama dengan kehilangan kebenaran. Jadi ketika kita hidup dalam kemabukan oleh anggur, maka kita kehilangan kebenaran. Kehilangan kebenaran sama dengan kehilangan Kristus. Sebab Yesus adalah kebenaran. Jadi ketika kita sudah kehilangan Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup kekal. Maka dari itu saudara, jangan mabuk oleh anggur. Amin. Ya. Anggur menimbulkan pertengkaran. Amsal pasal 21, Amsal pasal 23 maksud saya, ayat 31 sampai 35 begini bunyi firman Tuhan. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak, lalu matamu akan melihat yang aneh-aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang yang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Oh, orang pemalu aku, tetapi aku tidak merasa. Bila aku siuman, aku akan mencari anggur. Anggur menimbulkan pertengkaran. Anggur menghilangkan kesadaran kita. Maka janganlah mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Itu sebabnya Tuhan katakan, jangan mabuk oleh anggur. Kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya jangan kita terlibat dalam kemabukan lagi. Amin saudara. Yang kedua, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Tandanya kita penuh dengan Roh Kudus adalah selalu suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hidup dalam pujian, hidup dalam penyembahan. Ya, itulah orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Selalu mengucap syukur dalam segala hal dan selalu hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nilai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah bijaksana di akhir zaman ini. Sebab bijaksana adalah orang yang selalu memanfaatkan kesempatan, tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Kalau hari ini Tuhan berikan kita sehat, kalau hari ini Tuhan berikan kita kuat, pergunakanlah kesempatan itu untuk mencari kehendak Tuhan, memuliakan Allah. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah hidup kita hari demi hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita diliputi dengan kuasa Roh-Mu, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.